sini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui anatomi maupun morfologi dari cumi-cumi. Ini adalah tubuh cumi-cumi. Bentuknya seperti panah ya, yang mana tubuhnya beruncing ke bawah. Nah, di tengah lengan-lengannya ini ada mulutnya. Jadi mulutnya dari sini. Nih. Nah, pembungkusnya ini, tubuhnya ini disebut mantel. Ini adalah sirip untuk membantunya berenang. Ini matanya. Kemudian ini corong atau sipon ya, tempat keluarnya air yang membantu dia juga untuk berenang. Ini kita akan mengukur berapa panjang tentakelnya ini. Jadi kita ukur dari pangkalnya, ini 15. Kita lanjut dari sini. Nah, jadi dia panjangnya sekitar 17 cm. Kemudian kita akan ukur panjang badan atau tubuh cumi-cumi ini dari pangkal ujung lengan-lengan 16 cm dari sini sampai sini. Kita juga bakal ngitung diameter dari matanya ini. Jadi kira-kira ukuran matanya ini diameternya itu ada 1 cm. Makin dia besar cumi-cuminya maka pasti akan semakin besar juga ukuran-ukuran anggota tubuhnya ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian tubuh atau anatomi di dalam mantelnya nih. Jadi kita bukanya dari sini. Kita gunting pelan-pelan. Usahakan jangan sempat merusak isinya. Saya ambil satu sampel lagi. Jadi di sini ada 2 sampel cumi. Inilah penampakan dari bagian tubuh dalam cumi-cumi. Cumi dibungkus oleh yang namanya mantel. Nah, ini dia mantelnya ya. Ini mantelnya. Dan organ dalamnya ini yang melekat itu dia melekat ke mantelnya itu di bagian belakangnya ini. Jadi organ tubuhnya itu melekat di mantel yang bagian belakangnya ini. Nah, ini ada tulangnya. Sedangkan ini dia nggak melekat ya, nggak lengket ke bagian mantel depan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari organ tubuh si cumi ini. Jadi ini ada 2 sampel tadi kan. Nah, ini yang pertama ini kita lihat ini merupakan insangnya nih. Jadi yang ini sama yang ini itu adalah insang si cumi. Ini juga ada ini dan ini ya. Kemudian ini tadi saluran corongnya atau sifonnya ini di sini. Jadi nanti saat air udah memenuhi rongga tubuhnya ini maka akan dikeluarkan melalui corong ini. Tuh. Jadi dia seakan-akan berenang ke belakang. Nah, ini merupakan kantong tinta. Ini kantong tinta. Nah, jadi yang membedakan kedua sampel ini itu adalah ini merupakan cumi betina dan ini cumi jantan. Kenapa? Karena di sini tuh ada yang namanya kelenjar nidamental, sedangkan di sini nggak ada. Jadi cumi betina itu mempunyai kelenjar ini, kelenjar nidamental. Kemudian cumi betina juga memiliki yang namanya kantung ovarium. Nah, sedangkan ini tidak, dia mempunyai saluran testis saja. Bagian tengahnya inilah terletak organ-organ seperti jantung dan lambung. Jadi jantungnya itu di kanan kiri, ada di sini sama di sini. Itu dianya merupakan jantung untuk insangnya, membantu insang, dan di tengah sini ada namanya nanti di bawah sini itu ada jantung sistemik. Jadi itu dia untuk memompa darah ke seluruh tubuh si cumi. Sama juga di cumi-cumi jantan. Bagian kepalanya kita belah. Jadi di dalam kepalanya ini ada yang namanya radula atau lidah capit. Nah, lidah capitnya tuh kayak gini nih contohnya. Nih. Jadi ini tuh fungsinya untuk mencapit makanan hingga masuk ke rongga tubuhnya yang kerongkongan hingga nanti berakhir di anus. Ini ada 2 bagian, atas dan bawah. Ini ada di ujung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari kerang. Nah, saya menggunakan kerang darah atau kerang bulu dengan bahasa Latin Anadara granosa. Nah, kerang ini termasuk dari golongan Bivalvia.
Nah, kenapa dia dikatakan bivalvia? Karena jadi bivalvia itu merupakan istilah yang terdiri dari dua kata. Yang pertama bi dan valvia. Bi itu dia berarti dua, sedangkan valvia itu berarti cangkang. Jadi dianya bivalvia merupakan hewan yang memiliki dua cangkang. Ini dapat kita lihat bahwa cangkangnya ini itu tidak simetris ya. Nah, jadi bagian yang pendek ini sedangkan bagian sebelah sini disebut posterior. Kemudian bagian depan ini merupakan bagian ventral kerang, sedangkan yang bagian sini belakangnya ini merupakan bagian dorsal. Nah, dapat kita lihat di sini juga ada tonjolan di ujung kerangnya. Jadi tonjolan ini dinamakan ambo. Ambo ini merupakan awal mula pembesaran dari cangkang kerang. Jadi ini bagian kerang tertua. Dari sinilah kerang ini dia melakukan pembesaran hingga sampai pada saat seperti ini. Di tengah-tengah kedua ambo ini itu ada engsel yang dapat membantu ini tuh untuk menutup membuka. Nah, engsel ini namanya hinge ligamen. Cangkang kerang ini dianya terdiri dari 3 lapisan, yaitu peroxtracum, perismatik, dan nacre atau lapisan mutiara. Kemudian kita lihat bagian dalam kerang. Nah, jadi ini bagian dalam kerang. Ini adalah tubuh kerangnya nih. Nah, jadi dalam tubuh kerang ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini yang melekat pada cangkangnya, ini namanya mantel. Jadi mantel ini dia berfungsi untuk melindungi tubuh kerang ini tadi. Ini mantelnya ya. Ini bagian mantel. Kemudian dia juga memiliki yang namanya insang. Nah, ini dia insangnya. Insang berlapis-lapis seperti ini. Insangnya. Kemudian dia memiliki kaki seperti lidah. Ini kaki seperti lidah. Ini nanti dia menjulur keluar, atau ini keluar nih seperti ini. Nah, bagian sini ini kaki. Mulutnya itu terdapat di bagian ini. Nah, dia juga memiliki namanya otot aduktor. Jadi otot aduktor itulah yang mengatur tertutup dan terbukanya cangkangnya ini. Jadi dia apabila dia merasa terganggu, maka dia otot aduktor ini akan berkontraksi dan menutup si cangkangnya. Di sini dia ototnya. Ujung sini. Kemudian dia memiliki anus dan sifon yang terletak berdekatan di bagian sini. Itulah anatomi dari kerang Anadara granosa.